Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan GOT Podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Wida Prihatini. Hari ini kita tetap masih ada di IAWKL Kuala Lumpur. Salah satu peserta hari ini adalah Mas Kendro dari Nataneka. Ini ada ketuanya, silakan. Ini podcast kalian, Mas Kendro. Nah, boleh cara lagi. Boleh diceritain? Dia aja udah. Boleh diceritain nggak ini apa, konsepnya apa, dan Nataneka udah berapa kali ikut ini ya? Ya soalnya ini keren banget. IAWKL ke aduh, salin. IAWKL keempat ya. Jepang, Seoul, kemudian Bandung, lalu ini Kuala Lumpur. Semuanya udah ikut. Ya itu. Kita partisipasi terus. Senang aja mendukung Indonesia. Barusan gue mau nanya kan. Iya dong, tuh. Kita harus berani. Kita harus membawa nama Indonesia kemana-mana. Ya tujuannya keren. Oh ya, ini proyek kecil, tadi ditanya. Ini sebuah proyek kecil banget. Kecilnya itu kecil apa? Ini actually cuman nih satu bedroom dengan satu yoga deck. Cuman ada di ketinggian 6 meter. Ini ada dua sebetulnya, cuman ini kayak dipotong. Nih mestinya ada satu lagi lebih tinggi. Yang ini tuh yang ini. Nah itu tuh sebenarnya ada di satu rumah seorang dua keluarga di Kemang yang pengen punya kamar tamu lah. Akhirnya idenya bikin pavilion. Kebetulan karena dia punya pohon banyak. Terus saya nggak kepengen bikin rumah yang masif, yang bulky, yang Pengen menyatu ya. Ya, jadi kita pengen rumahnya tuh hadir, nggak kelihatan, nggak merusak bumi lah gitu. Jadi kita bikin floating ada di balik-balik pohon gitu. Terus buat tamu yang dari luar kan jadi kayak punya experience yang lain lah. Keren. Di sini naiknya Nah, Dan lu bilang bener loh. kalau lihat diagram, sebetulnya ada di diagram. Ini tuh sebetulnya ya ada lift, lalu naik 6 meter. Liftnya juga simple lift yang kita bikin sendiri. Kemudian dari sini ada jembatannya tuh dari kayu sama tambang yang kalau kamu jalan goyang-goyang gitu. Lah kalau orang tua gimana dong? Naik lift. Habis naik lift dia jalan. Jembatannya kayak jembatan yang kalau kita ke jembatan gantung ya. Injakannya kayu. Jadi kayak emang sengaja bikin experience yang lain lah. dan nggak nyangka kalau ini tren di Kemang. Di rumah ya, satu rumah. Site-nya ini banyak pohon gitulah, pohon-pohon gede. Jadi kayak Oh dari jalan berarti. Oh emang sengaja lu buat. kerja, sengaja ngumpet. Terus ini kayak buat dia yoga, jadi dia bisa pakai ini Ya. buat dia karena dia hobi kan. Dan ini udah jadi ya? Udah jadi. Ceto. Ada open house dong dia. Udah. Live langsung di sana ya? Ngomong-ngomong ya, lu marketnya nih kayak beda sendiri, lu warna coklat. Lu kenapa gitu? Apa yang dalam pikiran lu gitu? Enggak, sebenarnya saya arsitek itu pasti kan pencinta seni kan. Jadi buat saya apapun yang kita hadirkan tuh saya harus happy, saya harus senang. Ini adalah semacam representasi dari atau selebrasi dari art gitu. Jadi kayak kalau jadinya bagus berupa kayak karya yang enak dilihat, proyeknya bisa dijelaskan dengan bagus, itu yang mau kita kejar. Apalagi ini kan keluar negeri. Juga bisa ya kita kasih tahu bahwa kita juga bisa lah gitu, bikin yang bagus-bagus. Nah keren. Lu beda kayak dan beda gada sama lu. Musim baik semua orang. Berarti Mas Kendro udah 3 kali. Bedanya yang tahun ini dengan tahun-tahun kemarin apa, Mas? Kalau yang terakhir kita bikin waktu itu dari besi semua, dari besi maketnya kayak gini. Terus yang sebelumnya Jepang masih kayu, inilah. Gue tuh ngeliat di story-nya dia ya. Jadi dia tuh naruhnya tuh kayak di box sendiri custom gitu tau gak? Ya kita bikirin sampai customize boxnya, bikin kayak ya semuanya lah harus sempurna gitu, kayak karena kita memang dalam berpraktek juga kayak senang banget kayak ngulik detail, material tuh harus selesai, harus ketemu gitu. Kalau dia. Gini kan juga kita kan ada inovasi antara kalau bikin kuda-kuda kan nggak harus dari selama ini kayak kuda-kuda yang kita tahu, tapi ini antara balok kayu kemudian berpadu secara komposisi dengan besi-besi yang slim, itu kan lucu gitu.
Di samping itu jadi kayak lebih light juga, arsitekturnya jadi nggak berat gitu. Jadi dia bukan sekadar bangunan, jadi karya seni juga. Dan juga tahun ini kan tuh temanya Equatorial Sinte. Ya kayak gitu. Emang kenapa? Artinya apa? Tahu betul tahu. Nah, Yang dari saya, Terus ke kuratornya ya tentang ekuator, tentang fish ya, lebih ke tropis. dari bangunan yang memang kita bisa lihat cuma di sini. Iya ya, Mas Kendro, ada lagi yang mau disampaikan? nggak ada sih, semua kompak, semua keren. Kita bisa 70 orang kumpul di sini. Ayo guys, datang sini guys. sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 23 November. Jadi masih ada waktu teman-teman karena hari ini baru pembukaan. Oke. Bira. Ini masih di hari pertama IAWKL 2024 di Kuala Lumpur. Salah satu peserta seperti tadi kita udah lihat ada beberapa dari Jakarta. Dapat beda. Nah, ini adalah perwakilan dari Surabaya. Mas Paulus Setia dari Paulus Setiabudi Associate ya, arsitek ya, arsitek. Mas, senang sekali bisa lagi ketemu di sini. Ini acaranya itu berapa? Ini saya itu baru Pertama kali. Kesan-kesannya Mas dengan acara yang kayak serame ini gimana tuh Mas? Pertama kali saya nggak expect kalau acaranya Serame ini. venue-nya bagaimana. Saya datang, wah venue ini mulai tua. Kemudian teman-teman pada datang sehari sebelumnya, kemudian hari Iya, benar sih. Seneng dong ya Mas ya. sih ya, karena kan komunitas kita Iya, semua satu komunitas betul. Mas Paulus sendiri membawakan karya apa nih yang saat ini pameran? saya di sini bawa project kita yang sudah dibangun di Surabaya. Ini udah terbangun ya Mas? Ya, nama project masih di 2020 sih ketika pandemi ya. Sebelum pandemi itu Sebelum pandemi justru. Oke. iya. Nah, temanya sendiri rumah ini adalah rumah keranjang. Tapi mungkin temanya ini secara tidak sengaja baru kita temui setelah rumah itu mengalami beberapa perkembangan Bilang rumah keranjang. Nah, ini ada ceritanya yang menarik. ceritain dong. Ke situasi site-nya di Surabaya itu di depan ini ada seperti kayak danau. Danau. Sebentar, ini di daerah mana? Streetol ya. Top General. Di sebelah sini ada danau dan di lokasi di depan ini ada pohon-pohon rindang. Jadi saya membalik sequence-nya. Jadi yang biasanya itu pintu masuk di depan. Saya taruh pintu masuk di belakang. Di belakang. Oh gitu. Kemudian sequence ini kalau orang atau pemilik rumah datang itu dari belakang dulu ke depan. Bentar, ini berarti mukanya ini ya? Tuh mukanya ini Terus masuk dulu ke dalam gitu? masuk ke dalam pada dasar menuju ke living room di bawah. Kemudian dia punya view-nya itu belakang Ke depannya ke danau tadi itu. itu mas. Saya biasanya urutnya ke belakang. Digalik karena danau tadi. Karena harus sama green ya gitu. Arsitek tuh gitu mirip. Semua diputer-puter. Semua di Yang masuk dari depan di ke belakang. Plus Tiennya bisa langsung gitu. enggak. Karena gini, karena kliennya itu masih muda, jadi masih bisa diajak brainstorming secara modern. Pemikiran yang modern ini masih dia bisa accept, baik istrinya maupun suami. Terus dia pokoknya pesan ke kita, pokoknya bikin yang keren gitu. Bisa saran arsitek Iya. Justru nggak terlalu banyak info, pokoknya pesannya satu harus keren. Terus Pengaruh klien, umur klien tuh penting juga. bisa kita ajak brainstorming dan punya Lebih open minded. iya bisa menerima ide-ide kita. dan itu kan nggak gampang ya Mas ya untuk bisa meyakinkan klien gitu. Dan dari project-projectnya Mas Paulus itu sendiri sering nggak menjumpai yang kayak begitu tuh Mas? Masih ada sih. Masih ada. Apalagi kalau yang sudah senior. Bagaimana approaching-nya itu gitu ding basam
Iya, Wak. Nah itu Dan- bahasa. Dan biasanya kan kalau orang Surabaya gitu kan apa namanya udah ada pakem-pakem tertentu rumah tuh harus gimanain agak nyala kok bisa gitu. Contoh kalau rumah, tipologi rumah selalunya harus pintu masuk. Itu nggak ada. Di belakang lagi. Untung mereka mau ya, maksudnya ya mungkin deh. Ya karena masih muda itu. Sama juga kalau menurutku juga karena view-nya di depan itu tadi jadi yang sangat menjual. Ya udahlah dia jadi klimaksnya di saat sekali. Bisa diterima alasan. Iya, kan kadang-kadang setelah kita utaran videonya itu yang mungkin mereka target, mereka kas Keren Mas. Nanti bisa ya. Pas kita juga sering lumayan proyeknya di Surabaya. Jadi kita lihat-lihat proyek kemarin. saya supirin. Mas Paulus, sebelum kita akhiri dari podcast ini, kira-kira ada pesan buat acara ini atau buat temenin sini? Untuk acara, dan saya berharap untuk acara berkesinambung membawa nama Indonesia. Jadi saya cukup bangga menjadi arsitek Indonesia, dan saya berharap arsitek-arsitek Indonesia, teman-teman kita semua berjuang untuk menguasai dunia. Ya. Mas Paulus, terima kasih banyak. Jangan kapok, mudah-mudahan sukses terus acaranya, dan teman-teman yang belum kesini silakan datang karena ini acaranya sampai tanggal 23 November 2024. See you. Hari ini kita di venue spesial. Hari ini ramai banget. Ada 70 arsitek yang sedang berpameran di sini. Salah satunya adalah Steve. Gitu. Selamat. Mohon maaf. Tapi ya teman-teman seru banget karena dari 11 provinsi ikutan di venue ini dan 9 provinsi, dan Sumatera Utara bisa diwakili atau mungkin Pulau Sumatera diwakili oleh Mas Doni gitu ya Mas? Ada yang lain. Ada yang lain. Udah berapa kali ikutan gini Mas? Jadi ini adalah di acara. Ya lu gua kan bukan arsitek. Ya, gua ya. Ini adalah IAWKL, Indonesian Architect Week Kuala Lumpur 2024. Ini mungkin yang ketiga kali Indonesia ikutan ya Mas ya, ikutan di Beijingnya. Iya, Gus Teo Kial. Yes. Jadi ini yang di Kiel ya kayaknya. Dan Mas Doni baru ikut pertama kali di yang di Kiel. Seneng gak? Kenyataan yang tidak dilancarkan oleh Terus Senang lah. Tadi yang nggak senangnya itu kita bahas ya. Senang. Oke. Nah ini di setiap venue di setiap biro arsitek dia mengeluarkan karyanya ya. Dan ini karyanya Mas Doni, ini proyek apa sih Mas, boleh dijelasin? Ini rumah tinggal YouTuber lah. YouTuber up di Medan. Nah, rumahnya sudah selesai, baru selesai tahun lalu lah. Ini berarti real project. Real project. Nah ini maksudnya kategori multi senti. ini bersama Mit. Dia udah tahu ya, tapi kalau aku memahaminya itu seperti ini ya, lebih kayak regionalism gitu ya. Jadi ada jadi kita bukan hanya dari bentuk, tapi kita merangsang dari berbagai hal, dari seluruh indera gitu ya. Jadi termasuk alasan-alasan desain ini muncul katanya bukan hanya mengenai rupanya gitu, tapi bagaimana experience orang yang di dalamnya atau bagaimana si pemilik tinggal di sini. Ini kan lumayan viral itu kan, Asik. Iya. Nah kalau nggak salah dari adalah salah satu YouTuber Indonesia. Ini yang tinggal di Medan. Mak Betty. Ini rumahnya Mbak Betty, lo bisa search. Jadi ini sempat viral di mana-mana. Jadi beliau adalah arsiteknya. Berarti ini private residence ya? Satu lahan ini berarti. Jadi tanahnya memang panjang ke belakang.
Tapi ini kayak nggak tipologinya kayak bukan rumah tinggal ya. Look like galeri gitu nggak sih? Ya kebetulan memang ownernya kan seniman. Jadi dari awal aku mengatakan sama dia rumah ini pasti akan mencolok apapun ceritanya. Karena dia punya kebutuhan yang banyak. Pasti, dan ini rumahnya berada di Binjai, bukan di Medan. Oh, di Binjai itu kira-kira 1 jam dari Medan, tak kecil, dan dia berada di jalan pinggir jalan yang cukup besar. Jadi apapun ceritanya rumahnya akan mencolok. Jadi malah kami berusaha supaya dia jangan mencolok. Jangan mencolok, berusaha untuk tidak mencolok. Untuk tidak mencolok. Jadi memang idenya kan rumah ini dari rumah Melayu ya. Dan dia emang dia orang Melayu. Ya dulu dia hidupnya susah, dia tinggalnya di rumah kayu. Oh itu yang mau diangkat. Iya nih. Nah, kita malah pengen ngasih tahu dia bahwa kalau image-nya dia itu rumah panggung itu rumah orang miskin. Oke. Jadi dia ingin menghapus stigma itu ya, Tuh. Padahal dulu dia itu kan tinggal karena dia tuh pemulung. Serius. Dia tuh memulung sama bapaknya, jualan perabot gitu. Jadi sangat inilah, dan itu image buruk buat dia. Jadi yang dia rasa bahwa kalau tinggal di rumah gedongan itu ya harus mewah ya. tuh. Nah, jadi memang di dalam dia pengen, aduh mak, pokoknya bak pakai artinya ini ya, temer lah. Ada sesuatu itu. Cuman dari luar itu memang kita buat dominasinya pro. Nah image-nya malah di masyarakat itu nggak menganggap rumah dia itu mewah. Karena rasa kayu ini, orang menganggap rumah itu ya seperti rumah mereka di sekitar situ. Dan ada tuh bukan rumah yang mewah. Walaupun secara bentuk mereka sering bilang rumahmu aneh. Aneh karena dia seorang seniman atau YouTuber, orang nggak merasa itu sesuatu yang kelihatan sombong. Iya. Ini luas tanahnya berapa? Luas bangunannya berapa? Luas tanahnya 1000-an deh. Panjang tanahnya tuh kecil, sebenarnya 11 meter kali 100. Makanya mungkin ini yang kayak menurut Mas Doni ini berhasil secara elonya ya Mas ya. Pengen nggak terlalu mewah yang ngambil unsur itu, tapi buat dia merasa kayak biasa aja gitu. Ya dia sendiri ketika jadi pun, maksudnya ketika kita kasih desain pun dia nggak pernah membayangkan seperti. Jadi ini sesuatu yang emang di luar ekspektasi di. Ya pertama dia tanya, kalau di Indonesia ada nggak kayak? Atau di Medan ada? Oh ada dong. Jadi kira-kira aku saya di mana? Nggak ada. Ya kalau bentuk kayak gini pasti ini Satu-satunya dunia. Ya tes tembam lah ya. Yang minimal cemilannya masih dan siap. Yang Ada kedua si Meda. Jadi Simon Doni dia ini sound studio. adalah 2 orang yang berbeda. Gua tahu kan Proyek-proyek kami yang gelap, bisa kan habis Simol. ntar Ini anjing. Pas banget ya. Jadi kalau ada sesuatu yang di belakang itu yang terjadi, Itu Mil. Proyeknya keren, acaranya juga sukses. Semoga bisa menginspirasi ya orang-orang yang nonton hari kita masih generasi apa sih? generation lah. beda-beda tipe. Dingin. Kenapa sih harus terus semua dibahas melalui generasi? Ya gue pengen tahu ya sikut ini itu kebanyakan miras. Iya ya. Oke, nanti kita data satu-satu ya. Sis. Mas Doni ada yang mau disampaikan sebelum kita selesai dalam podcast ini? Apa ya? Apa? Bebas. Boleh. Sebebas. Enggak kan? Oke, teman-teman yang masih ada mungkin yang di Malaysia masih bisa nonton ini Sabtu 23 ya. 23 November. Tahu kan? Sampai tanggal 23 November, teman-teman silakan ke sini. Dari lihat karya Mas Doni. Thank you, udah. Hari ini hari pertama pembukaan IAWKL Kuala Lumpur dan kita sekarang berada di depan salah satu peserta ya ini ya. Koordinator. Sebelum jadi penyelenggara. Ini adalah salah satu market dari salah satu peserta adalah dari Atelier Riri Yakub.
tadi gue mau ngucap Rendri. Nah, salah lo kan. Tolong. Jangan mengulang nakal gilit. Ri, ini keikutsertaan lo yang terus-terusan ya? Kenapa lo nggak kapok? Enggak dong. Pertama kita pengen berpartisipasi karena ini adalah event yang cukup International. Indonesia. Lain kita datang ke Korea ya. Besar ya? Waktu itu ya teman-teman di Kita baru maksudnya lo juga ikutan. gue disuruh bawa make. Sorry, gue di tempat ya. Gue nggak disuruh akhirnya dia nggak ngajak gue ikut pameran tapi gue bawa paketnya. Memang di antara kalian selalu ada Mutualnya enggak lagi lebih ke mutualisme dan sama ya. Dan parasitisme. parasit. Sikapnya. Oke, sebentar. Sekarang jelasin ini proyeknya apa, di mana dan konsepnya apa, Ri? Jadi ini proyeknya adalah Gaupel. ini proyek sebuah compound villa namanya Oma Terasa, itu nama brandnya si proyek ini karena ini udah lumayan lama. Lokasinya ada di daerah Cijeruk, Bogor. Oh, di Bogor. Dan ini sebenarnya terjemahan dari konsep bangunan prefab modular kita Oke. yang kita coba adaptif ke lokasi yang ada di Jawa Barat gitu. Lokasi yang memang di situ curah hujannya udah kundak ya. iya, dan konturnya juga lumayan. Lama-lama gue pinter nih jadi arsitek. Alhamdulillah kan ada manfaatnya, lo ada manfaatnya. Tahu lah jadi arsitek. Berarti ini memang project atelier dari lama ya? Tahun berapa sih? Ini sejak 2022 After COVID lah ya. ya, 22. Ya, Kita udah lagi permit lagi. di perizinannya ya. Ini kalau kita lihat kan ini curam banget gitu ya, Ri ya. Dan lo mencoba untuk bikin panggungnya gitu ya tanpa mengubah ini konsep secara global atau Ya ini secara umum sebenarnya pasti kita arsitek nggak mau terlalu banyak mengganggu nature yang udah ada. Termasuk ini pohon-pohon existing yang ada itu sebenarnya udah dari sananya tuh secara natural dia menjadi turap buat lahan ini. Jadi kalau misalnya ini kita terlalu banyak ganggu, takutnya nanti berubah ekosistemnya, ada longsor dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin kita nggak terlalu banyak merubah. Ya kita cukup pakai konstruksi yang lebih ringan. Termasuk platform ini sebenarnya kita buat sengaja di posisi yang paling rendah supaya dia juga strukturnya nggak terlalu. Nah, ini komersial atau private ya? Ini rencananya dikomersialkan. Jadi ada villa besarnya itu untuk owner, yang kecil-kecil ini sebenarnya harusnya ada 6. Cuman kita coba buat paketnya di sini parsial 2. Dia 2 nih, ada 2 dan masing-masing beda model. beda ukuran ya? Beda ukuran, beda model. Jadi beda experience gitu. Oh iya Yosef. Kira-kira kalau misalnya nanti terbangun nih selesai kapan, Ri? Udah tahun ini lah, tahun depan lah ya. Tahun depan ya? Iya. Tahun ini nih udah tinggal habis bulan lagi ya lo. Kalau tahun depan kita booking dua-duanya, lo yang mana, Mir? Kira-kira? Lo yang kecil ya? Enggak juga gini sih. Di interior. Dia literally melihat bahwa atapnya dari apa Enggak. Jadi ya supaya menunjukkan di dalamnya ada ruangan itu. ya biar bisa kelihatan. Biar gak kelihatan gitu. Kalian manipulatif. Enggak. Jadi ini supaya terlihat memang setransparan itu gitu. Oke, Ri, sebelum kita tutup podcastnya, ada yang lo mau sampaikan dari project lo dan event ini? Ya harapannya ini memberikan kita exposure ya supaya Dan dampak lah ya internasional. supaya orang-orang lebih melihat lagi arsitek Indonesia ternyata sangatlah bertalenta. Luar. Baru lihat. Baru ada ya ngaku. Dari semua tadi arsitek yang kita interview, baru dia yang bilang dia bertalenta. Mantap. Ya, semua arsitek Indonesia berlayas. Aduh, gue dana ya. Kamu di delete? Oke, terima kasih Riri. Sukses dengan acaranya, pamerannya. Mudah-mudahan kita bisa terus ikutan di kolaborasi berikutnya. Hari ini kita masih di hari pertama IAWKL, baru saja pembukaan. Salah satu pesertanya adalah dari Semarang. Beliau adalah Tamara Wibo. Harus gitu ya, Bang? Terus kelihatan seru.
Mbak Tamara ini salah satu arsitek perempuan yang mengikuti acara IAWKL ya. Dari tadi sih soalnya kita wawancaranya selalu cowok, arsitek cowok. Beda kan kalau interior designer kan banyak perempuan, kebalikan gitu loh. Nah, Mbak Tamara, gimana kesan-kesannya ikut acara ini? Ini acara yang keberapa ya? Baru pertama kali untuk ikut ini. Gimana sih Mas? Mbak, kesan-kesannya sampai belibet gue. Ya, challenging. Challenging. Soalnya kan obviously di luar dari Indonesia. Kita suruh bawa market dengan ukuran tertentu, jadi mikirin packagingnya gimana supaya bisa masuk ke bagasi intinya. Anyway, kan harusnya masuk ke kabin. Iya. Kita pakai bagasi. Oh, ini bagasi bawa sendiri. Iya, bawa sendiri. Oh, oke. Jadi kita bikin. Bikin box sendiri dong box packagingnya. Jadi berarti marketnya ini khusus untuk pameran ini Mbak? Iya, Disiap. ya kita spesial memang bikin ini untuk IAWKL. Project sendiri udah terbangun. Udah terbangun ya. Hampir 2 tahunnya. Udah 2 tahun ya. Nah, boleh nggak diceritain Mbak Tamara konsepnya? Yang menarik sih sebenarnya dari warnanya ya. Ini beneran warna hitam. Benar. Beneran hitamnya ada fotonya. Jadi sekarang tuh kalau gue lihat ya dari karya-karya arsitek itu, kalau zaman dulu buat market itu kan benar-benar putih dah. Sekarang tuh sesuai Warna realnya ya. Boleh nggak diceritain ini seseru apa sih konsepnya ini? Kalau kita lihat kayak ada bulat-bulatnya dan seterusnya. Jadi lahannya 1.200 kan meter persegi. Kalau di Semarang kan masih cukup banyak lahan gede. Oh berarti ini di Semarang project-nya ya? Di lahan itu udah ada beberapa pohon lah. Basic tanah kosong, beberapa pohon. Nah ini posisi 2 pohon asli. Jadi kita emang sengaja ngeframe itu pakai void lingkaran itu. Terus akhirnya kita ngambil language itu dan kita teruskan ke bagian tengah bangunan ini. Pertama ngeframe carport, kedua kok ya yang ada pohon itu. Ketiga ini ada dining room. Wahiti ya. Tempat ini pool area. Terus yang ini yang existing untuk jadi kind of interior courtyard. Ini di dalamnya ada interiornya loh. Iya menurut lo paketnya sedetail ini ya. Kita memang Herannya tadi tuh orang itu loh. Ngatais. tujuannya market memang harus begini-begini kan. Kita ngerasain space-nya. Jadi secara material kenapa nih market juga representing the actual color or the actual material, memang kita sukanya pakai natural material. Jadi memang sengaja as is, nunjukin as is-nya. Ini kita pakai kayu bakar Shosugiban. Yang kayu yang di zaman Jepang dulu kan mereka ya membakar kayu bakar Kayunya ya. Lebih awet. lebih awet secara climate, Kirim benar-benar. termite free, supposedly. Jadi saya rasa cocok di Indo gitu. So pertama kali present ke klien sih memang udah seperti itu. Memang langsung warna hitam begini dan kliennya langsung suka, langsung accept ya, langsung Serius? iya langsung nerima. Agak jarang ya. Klien ya. Putri yang mau hitam satu, yang mau sama kayu semua gitu ya. Jadi cukup beruntung lah kita bisa memang merealisasikan ide yang cukup out there gitu ya mungkin. Ini dari pertanyaan dari orang awam ya. Maksudnya ini kan dominan kayu ya Mbak Tamara ya. Ini nggak takut lapuk atau segala macam ya? Ya, mereka sih, kita kan ada jarak juga. Maksudnya waktu cladding kan gak nempel langsung ke bata. Jadi ada gapnya, kita kan ada structure of the wood, ada trail. Jadi hopefully bisa napas di dalamnya sih. So ini udah 2 tahun, so far survive oke. So ya hopefully sih stand inilah. Kita juga selalu berusaha bikin yang timeless juga. Secara desain. Kalau dilihat kan ya, rumah tuh ya begini gitu ya. Bentukan kita dari kecil kan kalau gambar rumah kan sesimpel itu doang ya gitu. Makanya jadi Ya walaupun bentuknya mungkin tradisional mengingat based on memory kita, cuman kita modernize juga. iya. Kalian kasih dari detail-detailnya. Just concrete slab ini yang di tengah ini nyambungin antara masa ini dan masa ini gitu basically. Jadi ini memang void lingkaran dari konkrit. Dicetak di atas. Ya dicetak
baloknya juga within, jadi nggak kelihatan. Dan ada ya. Oke. Jadi kayak slim aja gitu. Ya nggak slim amat lah, Iya, 30 sentian lah. Paling nggak ada tonjolan-tonjolan balok anak yang nggak ada ya. Kita juga ada ring di tengah ini, light basic. Itu lampu ya. Enggak, light. Ininya yakin kan yang lingkaran ini ya. Wah, Jadi baloknya kayak nyilang gitu. Ya, sedetail itu ya. Karena terintegrasi dari desainnya sampai ke dalamnya itu tadi ya udah disiapin. berusaha as clean as possible ke depannya. Keren. Mbak Tamara, kira-kira ada yang mau disampaikan di akhir podcast kita? Ya, acara ini sangat menyenangkan. Pasti dengan 70 arsitek kita bisa ketemu lagi. Setahun lagi sebelum COVID, Jadi udah pernah kita pernah jalan-jalan bareng. pernah 2017 Wih, 2018-17 ya? kayaknya. Wow. 7 tahun sekali. Lalu nggak menua-nua. Enggak mana ya, alhamdulillah. GR dia. Tip misal Tapi seru tunjukkan arsitektur Indonesia di kota-kota lah ya. visual ya. Exposure untuk kita juga. Ternyata arsitektur Indonesia keren-keren gitu. Ya, benar. Sip, terima kasih banyak Mbak Tamara. Sukses terus dengan project-projectnya. Sampai ketemu lagi ya. Trip lagi ya kita ya. Tadi sudah kita interview beberapa peserta dari IAWKL 2024 di Kuala Lumpur. Dari berbagai provinsi, dari berbagai kota. Nah, ini adalah salah satu juga perwakilan. Pertama mewakili dari Jakarta dan kemudian mewakili generasi muda ya. Ini kita Om dan Tante. Panggilnya Om dan Dari Karsa Studio Jakarta. Balik kita lihat. Halo, aku dengan Martin dari Karsa Studio, ini partnerku. Dan aku Stefani dari Casa Studio. Jadi Martin dan Stefani ini adalah yang menggawangi. Ini boleh disclaimer ya. Kalau teman-teman di sini yang sering nongkrong di Kopi Tagram Centrang Biru, beliaulah yang bertanggung jawab terhadap kenyamanan di sana. Terus ya, akhirnya gue bisa ketemu sama yang mendesain desain Wendy. Keren ya. Ini, nah boleh diceritain. Sebenarnya gue bisa ya cerita, teman kan nggak harus gue yang cerita. Mereka yang Biar mereka yang cerita karena ini adalah tempat favorit meeting gue, asal lo tahu. Sip, silakan Martin. Jadi sebenarnya konsep utamanya ini kita selalu bawa ini ke semua Kopi Tagram sih. Kita pengen orang dari luar itu penasaran ke dalam dengan cara kita tinggiin dinding pembatas lantai satunya sih. Apalagi ini di Kuningan. Di sini kan kalau kalian sering nongkrong, ini pas jam istirahat banyak yang ngerokok di pinggir jalan kan, Pak. Bukan lagi. Jadi kita nggak mau itu juga ngerusak view-nya kita juga sih. Hanya di ya oleh karena itu ya udah kita tinggiin, memutar sampai ke area entrance. Ada 2 entrance. Jadi saat orang masuk pas yang pertama di greaternya itu udah kayak wow. Oh, jadi kayak gini loh di konsep surprise elementnya. Dalam berkreasi ya, kalian berdua pembagiannya gimana tuh? Siapa bagian apa? Atau kalau project yang ini Stefani, yang project ini Martin atau gimana? Enggak, kita jadi masa berdua ngerembukin sih. Tapi aku banyak kan megang di arsitekturnya. Saat ini udah lebih ke Detailnya. benar. banyak ya. Instagram ini semuanya desainnya itu punya pattern sendiri-sendiri atau sama atau gimana? Enggak, jadi ya ini yang serunya. Nah, tetapi dari ownernya pun nggak mau nih punya pakem desain. Jadi pengennya kita ulik aja sebebas kita, tapi sebudgetnya juga. Sebebasnya tapi sesuai budget. Tapi sebisa mungkin kita ya nyamain persepsi lah dari awal kita akan pakai material ini, kelasnya segini, budgetnya akan segini. Dan itu selalu ketemu di satu titik sebelum terbangun ya. Nah itu biasanya yang ngalah siapa? Owner atau enggak? Oh, kebetulan kalau dari desain ownernya sangat Bebas gitu. tapi kalau pas dia udah nyentuh operasional jangan. Jadi kita kayak dari awal sampai ini beres Pak ngedesain mulu nih bangsa operasional, apalagi pas ada develop tim baru, ada orang baru punya pandangan baru. Ini area service-nya banyak banget yang dirubah deh. Oh jadi mereka juga memberikan masukan review jujur setelah terbangun gitu ya. Dan itu dipakai untuk di Persian Week. Nah pertanyaannya, selain bikin kopi-kopian yang ini, ada kopi-kopian lain atau spesialisasi bikin kafe? Kayaknya kopiannya cuma Cuman ini doang. jadi kita udah kayak ya udah kita Ya udahlah.
kita berjanji bahwa Poppy hanya ini gitu. Tapi proyek-proyek lain ada juga ya. Dan disclaimer juga mereka ini adalah mahasiswa gue, mahasiswa dan mahasiswi gue. Mantan mahasiswa dan mahasiswi gue kok banget ya. Mereka yang terlalu sip. Sama-sama di Binus ya. Sama-sama. Iya, dan ini adalah proyek pertama untuk ikut IAW kali ini ya. Pilih ikut gue ke Mas belum lulus. Iya. Tapi gimana kesan-kesannya ikutan dengan 69 arsitek yang lain? Ini saat ini. Amazing Pak. Dari bawaan Pak Dedi dari awal dia bilang mau kolaboratif itu ke bawah Pak. Kolektif, kolaboratif, dan teman-teman panitia, kurator, paren, kira semuanya juga. Jadi emang seniat itu untuk bersama-sama karena nggak ada yang lebih menonjol, nggak ada yang lebih ini karena kebawa bareng-bareng gitu loh. Jadi ini benar-benar grouping dan guyup itu ya. Tadi kan kita udah nanya ya, arsitek-arsitek yang itu ya pujuan untuk ikut ini. Nah, saya pengen tahu kalian ikut ini untuk apa? Honestly, kita pengen pengalaman. Nah, aman masih. Terus juga pengen kenalan lagi sih sama teman-teman senior nggak? Senior ya ini Pak Kilasi pendidikan gue Asik. Terus overclaim ya lebih tepat ya. Gimana? Ada lagi yang mau disampaikan? mungkin itu. Dari Stefani, mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman di sini arsitek juga yang muda. Jangan takut sih dalam mendesain sesuatu karena pasti ke depannya atau akan ada waktunya kita bisa sih untuk tarik. Pantas banget. Stefani, terima kasih. Fabian juga sukses terus dengan suksesnya dan projectnya. Bye. Hari ini tetap masih di hari pertama pembukaan IAWKL 2024 di Kuala Lumpur. Salah satu pesertanya datang dari Jogja, studio AICPLA Studio dengan Mas Isrem. Dari Jogja yang asik ya. Maksudnya kita bisa dari Semarang, Jogja, terus Medan, Sibolga, Surabaya. selain Jakarta. Dan memang IAWKL kali ini dihadiri oleh 70 arsitek dari 11 provinsi itu. Mas, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kini udah yang keberapa kali ikut event IAW? Dari sejarah IAWT dulu. Tokyo ikut Tokyo, terus mana sih kita? Korea, Rio dan ini. Jadi udah 4 kali ikut terus ya. Motivasi apa, Mas? Tapi kalau motivasi yang khusus ini, sebetulnya saya pengen nyeritain ini karena ini itulah proyek ini lahirnya dari IAWT yang 2010. Film ya? Kayak gila tuh sih. Gila ya. Nah, coba ceritain. Jadi ceritanya gini, dulu waktu yang di AWT kita lagi kena ini ya siklus bencana waktu itu Merapi itu meletus, terus disusul kemudian Jogja. Waktu itu pas barengan juga Jepang gempa setelah itu. Jadi makanya waktu itu Kita sebelah situ ya? betul sama-sama Chelsea aja. Jogja tsunami itu ya Jogja juga. Sorry, Jepang Ciami, terus yang gempa gede sampai waktu itu kayak nggak salah Pak Dede juga masih agak ragu, tapi waktu itu kayaknya UIA atau arsitek Jepang BOD mereka itu support pokoknya tetap kita perform karena UIA akan tetap berlangsung. Akhirnya kita ke sana dan pas banget kita menceritakan waktu itu sebuah rumah namanya Huntara, itu rumah sementara yang itu memodifikasi dari modulnya punya pemerintah untuk temporary housing. Nah, perjalannya waktu ternyata rumah housing itu harusnya cuma dijatah untuk 2 tahun. Oke. Tapi tahun 2019 saya menemukan ada 1 unit yang itu masih bertahan. Berarti itu lebih dari ekspektasi kita. Bentuk tuh Mas. Cuman memang ya material-material karena materialnya kan sederhana ya. Jadi kayak waktu itu seng udah pada jebol. Kemudian beberapa building pakai gedek bambu itu udah pada sobek. Tapi yang struktur utama kayak bambu. Jadi bambunya waktu yang rumah asli itu tuh gede banget Mas. Sekitar yang diameter sekitar 15 cm. Masih utuh. Nah, dari situ kita nge-track bangunan-bangunan yang pernah ada di situ. Ternyata yang mengejutkan itu kita menemukan ada 2 evidence bekas bangunan kita itu berubah wujud, transformasi. Yang pertama modularnya ikut tetap, tapi mereka jadi rumah gedong, tapi bentuknya lebih rumah besar.
yang satunya itu rumahnya berubah tapi bentuk ruangnya sama. Nah jadi di situ kita menemukan udah ada 4 transformasi. Setelah itu kita riset di kantor, bisa nggak sih rumah ini itu kemudian kita konversi menjadi rumah permanen yang layak. Nah akhirnya muncullah rumah ini. Dan kebetulan ada satu klien yang waktu itu dia request kita untuk membuat satu rumah jaga di salah satu komplek masjid dan pemakaman. Kita perpat untuk ini. Ternyata oke, mereka mau karena mereka bilang ini cuma untuk satu keluarga. Ya kita coba ini. Akhirnya modul yang kita pakai itu modul yang ukuran size-nya sama. Ya kok sama yang Yang saya cuma bentuknya lebih memanjang. Yang ini ukurannya cuma 3 kali 18 meter. 3 18 atau dari ini jadi kayak modul gitu ya Mas ya? Iya. Kalau yang bentuk aslinya, sorry ini aslinya kamarnya berjajar aslinya di modul pertama. Tapi ini dimodifikasi jadi modulnya. Nah ini kemarin benang merah dari kuratorial itu ternyata proyek kita ini yang menarik adalah modular housing. Karena memang akhirnya rumah modular housing kita ini dibawa untuk proyek MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Gitu, ya betul. Kemarin ini kita pernah ikutin sayembara, WPU sama DTN Oki. Dan kita pun mencoba untuk membuat satu komplek itu jadi agak panjang perjalanannya waktu itu, sampai kita juga nyari karena waktu itu isu tanah untuk rumah milenial itu kan susah. Itu salah satu daerah. Lalu kita riset itu ke arah area pengembangan juga di masa depan, yaitu area di menuju ke bandara yang baru yaitu Oh ya Malopo, daerah Kulon Progo. Oh ini berarti lokasinya di sisa Kulon Progo. Di mana harga panel itu masih terjangkau di bawah strategik. Di itu salah affordable. Nah, unit yang kita bikin itu harganya di bawah 100 juta. Oh kita beli Boleh 80 sampai sekian lah. karena dengan luas tanah. Itu kemarin luas tanahnya modular rumah biasa, jadi kali 10 lah. Ini kita mention itu karena memang profilnya berpenghasilan rendah. Tapi belum jawab kenapa Warnanya nih, warnanya ini modulnya cuman karena menceritakan ini modul-modul. Betul, supaya kelihatan modulnya itu berulang gitu ya Mas ya, bisa berulang itu. Ya, keren. Jadi ini justru sejarahnya itu udah dimulai dari IAWKTL pertama kali yang kita Indonesia ikut, dan akhirnya itu ceritanya nyambung terus sampai sekarang. Dan ini berarti dari sudah terbangun kah? Sudah ini salah satu yang terbaru kita lihat. Jadi waktu itu interiornya belum selesai, jadi kita belum berani ambil semua yang tapi existing sama karena mereka begitu deh. gambar Ini dia. Di dan ini yang di Kulon Progo itu. Keren. Boleh dikunjungi nggak sih? Itu punya salah. Jadi ini itu sebetulnya di salah satu kompleks pemakaman Muslim. Oke. Kebetulan master planning makamnya itu kita juga yang bikin. Ada masjidnya almarhum Buya Syafi'i dia yang nangin. Dan yang unik itu masjid sama rumah ini tuh lainannya satu line dan lebarnya cuma 6 meter ke belakang. Jadi panjang banget tuh. Makanya ini jadi linear, kelihatan linearnya keluar. Kebetulan bisa dibangun di sini. Yes. Keren Mas. Iya Mas saya. Mas Israf, kira-kira dari acara ini kan udah ikut dari pertama ya sampai yang keempat gitu ya. ada yang pengen disampaikan nggak Mas? Atau apa sih yang terbaru dari sekarang atau perbedaan dari yang pertama sampai sekarang? Yang pasti kalau buat saya itu mengukur progres dari tahun ke tahun. Kemarin kebetulan ngobrol sama Mas Red 2 jam dan jadi menuju 40 ya. Itu ternyata kita melalui titik-titik di mana kita tuh merefleksi. Jadi event-event seperti ini tuh kita gambarnya kutip menguji Ya. perjalanan kita. Berarti kalau di 2010 berarti berapa 14 Iya, ya udah lah ya, 2 tahun yang lalu. itu hasil ambil milestone per 5 tahun. Berarti kita ajang ini tuh buat kita mengevaluasi karya kita per 5 tahun. Mantap. Keren. Mas Yusuf, sebelum ini kita akhiri, ada yang mau disampaikan sebelumnya? Apa nih ya? Ya untuk siapa aja yang mendengarkan ini ya. Ya, terutama kalau teman-teman arsitek itu yang pasti berarsitektur itu dari yang konyol ya mungkin ya, dari absurd menjadi dewasa. Kejadian. Ya, jadi dewasa. Jadi dewasa itu mungkin kita udah harus mengatur ego supaya bangunan ini mungkin kalau
statement kita kemarin apa? Battle proven ya. Battle proven. Battle proven building. Jadi emang lo tau kan dari anak muda yang super egonya sampai akhirnya berpikir bahwa ya harus sampai ke titik ini tuh pasti banyak yang terbentuk dan terbentur tadi gitu ya, kurang lebih ya Mas ya. Sukses terus Mas Yusuf. Teman-teman jangan lupa untuk datang ke IAWKL 2024 mumpung sampai tanggal 23 November 2024. Oke, sampai ketemu di hari ini. Nah, ini dari kita udah keliling semuanya, sekarang akhirnya kita nemu lagi ya. Habis susah banget dari ratusan orang di dalam nyari Celinga-celingo ya. asli ini mana orangnya, mana ini yang bertanggung jawab terakhir aja nih. Nah, beliau sebenarnya bisa dibilang Yang pasti arsitek. arsitek dua-duanya. Kalau gue taunya adalah pokoknya identik bahwa dengan IAW ini adalah Mas Dedi dan Mbak Nelly dari Labo Studio, Labo Arsitek Studio. Nah, Mas, ini kita udah keliling tadi ya. Keren banget acaranya. Kayaknya paling banyak pesertanya. Kayaknya ya Mas ya. Boleh diceritain nggak sih Mas dari sejarah IAW ini sendiri? Ya, jadi ya kenalkan saya Dedi dan pilo saya Nelly dari Labo. Jadi kita menginisiasi ini bisa technically sejak tahun 2011. Sebetulnya yang menarik adalah itu awal itu bagi kapan sih arsitek di Indonesia itu bisa kenapa keluar ya arsitek buat global. Arsitek di Indonesia saat ini karena selama pengalaman atau Jepang itu waktu itu pas saya dan Nispi di sana selalu mendengar bahwa pengetahuan teman-teman di Jepang itu tentang arsitek dalam tradisional Bali dan Toraja dan sebagainya. Wartu dulu taunya itu. Ya, bangunan tradisional ya. Saya bidia mimpi waktu itu sama Nelly. Apa namanya kita pulang 2000 PSS2B, Dokop di sana. Satu hari kita bermimpi terus kita bikin menurut kami Tokyo itu adalah pintu kita tidak bisa luia ya si kita tahu kan banyak sekali exhibition di sana. Sektor dibicarakan dalam di area Alulia itu adalah di Tokyo. Bagaimana arsitek dari luar Tokyo pun bahkan di Eropa juga ingin punya proyek di Tokyo buat diterbitankan. Waktu itu rasanya Indonesia kok belum ada tuh ya. Iya, belum ada ya. Bukti. Tahun 2011 ada UIA conference di Kiel. Sama-sama ngobrol nyiapin jalan. Oh ini syarat ini. Di saat Saat itu adalah 40. Ya udah lu 2011 tuh ya pertama. Galas dia dan di musibah Sunam ada ya studi dikasih banyak dikasih buat Banyak selesai. Amerika 20 46 105 ku ke Tokyo masuk conference menarik itu di Tokyo yang Tidak kondusif ya. kita nggak bisa dari kerannya Terkontaminasi kah? semua pasti belum di bisa menang so ngadain conference internasional dari sebagai collateral event dari jenak mereka. Itu menarik. Kami yang menarik juga topik politik terus ya Estonia. ya seberapa lagi saat ini adalah sebetulnya ini kan kayak inisiasi sama ya pananya kami saya dan Meli dan Mab tapi ini kayak kajak semuanya untuk bareng-bareng pameran di luar negeri bareng-bareng kalau kita bisa bahasa di
gelar ini, tapi yang mahal juga sebetulnya kita kayak memilih. Jadi kalau ada conference day, mereka ada internya tuh di Tokyo forum itu. Destinasi. Dan waktu itu ternyata kita adalah memang salah satu di banyaknya event di Tokyo saat itu, ada satu di sana di Epic. Yang kita pilih adalah venue di mana supaya kita nggak menjadi orang asing. Kita juga masuk komunitas kreatif yang menghidupkan kemampuan kreatif baru. Untuk kita pilih namanya Sang Ichi. 3331. 333. Dia di Tokyo. Saya banyak ya. Contoh ada previous Sekolah dan oleh mereka komunitas banyak di-create dari ruang exhibition. banyak atlet berpameran di situ. Nah kita salah satu waktu itu penyewa dari Luar yang pertama Oh, belumnya nggak pernah ada ya. Masih lokal community aja. Dan akhirnya kita adalah yang pertama kali nyewa di luar itu. Tapi berarti ini penyelenggaraannya ini atas inisiatif pribadi gitu ya? Ya boleh dibilang tadinya pemikiran kita dua diskusi hebat banget ya. Maksudnya bisa kerealisasi. Itu takut punya budaya gotong royong. Ya, nah itu makanya kita ngajak tuh teman-teman. Nggak mungkin nih kalau kita sebagai kita ya menyelenggarakan, kita harus mengajak. Intinya sih sebetulnya kita mengajak teman-teman gitu loh. Ayo kita berpameran bersama. Kalau sesuatu yang dikerjakan bersama kan mestinya rasanya lebih mungkin gitu ya dan terasa lebih ringi ya, lebih ringi. Dan ya itu kebersamaannya itu sih yang kita. Nah, kebersamaan itu sih yang kerasa ya. Hari ini aku ngeliat gitu, di Indonesia aja jarang banget kita bisa ngumpul dari 70 dengan guyup begini. Justru malah di luar negeri kita melakukan bibik sampai dari Bali. kita mengulang dari 2011 di Tokyo. Siao. Sama bareng-bareng. Matunan as. Kita harus selalu kelas ini reuni bareng-bareng asik di luar negeri. Yang di Indonesia Pak adalah 11 provinsi ya, yang aku dengar 11 provinsi ya. Iya. Kebayang kita sendiri yang bisa pukul 11 posisi itu sendiri, apalagi ayat mereka mengekspos diri masing-masing dengan pameran bersama lah ya, Cina Syirik yang sangat saya. Tapi yang pertama kali aku waktu 2017 cuma sebagai penonton lah ya, kayak seru banget sampai ke Seoul dan seniat itu gitu. Nah sekarang akhirnya terlibat emang seniat itu. Bener. Pas masuk kantor pun bawa grup kantornya sendiri. Sama kali karena mungkin di KL ya, di Kuala Lumpur yang terlalu jauh. Tak tahu. Nah Aram pertanyaanku adalah ini Veido tempatnya itu kan menarik banget ya dari sisi rektu. Ya kan kalau kita lihat ini siapa yang milih Mas? Coba tolong. Siapa yang menunjuk tempat ini menjadi hostnya? Ya itu dia. Jadi kalau tadi nyambung cerita tadi ya, kalau kita yang di Tokyo, kita itu jadi acara IAW itu selalu kita tandem sama collateral eventnya UIA, Kongres Arsitek Dunia ya. Jadi kita acara dunia sih sebetulnya, tapi kita bikin pameran kita sendiri. Nah kita itu anti mainstream. Jadi kita nggak mau venue-nya itu. Jadi kalau biasanya kongres besar itu kan mereka menggunakan di hall yang besar, hall yang terbesar. Jadi pas yang di Tokyo kita nyari nggak jauh dari situ di Chiyoda ya, di Sansang-ichi itu Suehirocho ya. Tuh jadi venue-nya mesti sesuatu yang unik, mesti ada value-nya sesuatu yang berbeda gitu. Kayak tadi
bangunan bekas sekolah yang itu di-create oleh komunitas kreatif bla bla bla. Sehingga pada waktu kita masuk ke sana, ya kita adalah orang dari luar ya pertama pakai. Nah di Seoul itu juga terjadi. Di Seoul itu kita public bath. Nah public bath kita bukan ngadain pamerannya di convention yang besarnya itu kan. Agak berapa station dari situ keluar kita menemukan public bath. Yang public bath itu juga pertama kali digunakan oleh si komunitas itu. Bahkan mereka tadinya nggak punya kafe atau apa, begitu kita pinjam yang jadi mengadakan kafe. Jadi DP kita itu saya bisa bikin kafe. Bener. Yang itu yang kita punya kafe-nya mereka itu. Jadi sesuatu kita juga menghidupkan tempat, membuat sesuatu yang apa ya, yang mungkin bahkan orang Koreanya sendiri nggak tahu ya. Kok kalian bisa nemu sih tempat ini? Tentu ada tempat itu se-unik itu. Nemuinnya gimana? Emang ada yang mencari-cari, ada yang riset. Kayak lagi ke kekuatan kita Networking kita. ya, ada apa namanya, dan saya di kampus ada kita gitu ya, di labo ya. Komunitas kreatifnya di Seoul juga. Kita masih setahun sebelumnya ya kita cari-cari tempat. Hasilnya kayak itu pas kita mendapat Yakipo dan kau ke respon pada satu ya ketiga kita lakukan di Rio kita lakukan di Bandung itu pun sebenarnya tariknya sebenarnya tak udah apa ya, ada jalan dan aktivitas yang bisa saya bicara tiba-tiba saya panggil adik penuntun yang di Dandok sini kondisinya kofo bina konferensinya atau benar kita di Rio bisa jadi sambil perannya kalau mau berangkat tahu mau bawa sopal kalau sudah sulit tempat kasih oke kalau nanya jawab, tapi ternyata sampai akhir last minute tetap lokal. Tapi saya bilang tuh kerasa tadi paling dia memang banyak fix kan habis iya sini nanti oke pas konspirasi sendiri guys kita lagi offline di Bandung terus disiapkan zal sana kan namanya protes skimming gas segala macam. Jadi dan ini pun kita ini juga Networking kita. Dia sangat dekat dengan kita. Sebelumnya Dani juga ngasih tahu ya, ada beberapa Dan ini bisa kurator kita. selang Boleh speak siapa aja sendiri. slide saya dan Nelly, Dulu ada almarhum Nasi kan. ya Wendy, ada email, ada mas. Beberapa kurator sebelumnya, waktu kurator terutama ya saya sama Mas Ako, atau riwayatnya adalah Dani, sama Devi, kemudian yang ketiga yang paling yang itu ada Akiami dan Jadi semakin besar tadinya cuman obrolan berbuah gitu ya. ke depan, yuk gimana kita rancang ngobrol bareng-bareng, terus kita rumuskan di jadi rame-rame. Begitu lihat tempat ini kita survei, kita ajak calon kurator kita untuk ngelihat ini. Tempatnya. Langsung kita, oh ini udah sama nih. Yang gimana gitu, maksudnya yang ya ini bagus banget sih. Gitu lihat hallnya. Lihat tempatnya, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube, yang dengerin lewat Spotify tapi coba sempatkan nonton di YouTube-nya. Tadi beberapa kita ambil itu apa yang kita, jadi kayak tempat ini tuh bener-bener nggak teriak juga, tapi memberikan tempat untuk berpameran tuh secara proper gitu loh. Kita gedenya nggak kekecilan, nggak kegede, ya nggak. Tadinya kita juga bingung ya, ini cukup gak ya, ada berapa peserta, tapi melihat tempatnya itu tuh kayak apa ya, begitu kita lihat pertama itu udah jiwanya, aku langsung Tuh, ini kok nggak dapet. Kita kasih sih Google Down ya, mereka juga support kita. Sidak Giling Gold ya, seneng banget dan
ada Emily juga dari Go Down, ternyata juga kita itu kan masuk Indonesia kan beberapa kota termasuk salah satunya Bandung masuk pada apa namanya internasional UNESCO. targetnya. Jadi kalau kita bicara tentang tempat Yaoi, nggak pasti ini ada di sini, tapi ini kayak neighborhood. Yang punya galeri di sebelah juga, dia juga ada punya. Jadi ini kayak di Distrik T, emang begitu. Ya. Di Kuala Lumpur ini distrik. Terusnya yang memang untuk orang kreatif gitu ya. jadi anak biar komunitas kak. Saya bersama Wih, ini menarik sekali ya dulu. Kayak saya coba tadi, jadi ini kayak ini kan ada bangunan warehouse yang lama dan bangunan baru yang set cantik. Kenapa guys? Beddingnya kayak Nah, benar ini. itu kita prepare kemarin. Yang seperti Sufi yang pertama kita belum merasakan, cuma ini ada entrance. Neighbor yang kerja lawat pasuk terus lihat di dalam mau pamer pak sen arsitek pak Mereka excited juga nunggu. Jadi ada communication ya sama neighborhood-nya. Jadi nggak Itu dia loh. Selain sama neighbor, arsitekturnya sehumble ini sehingga orang siapapun kata mau lihat datang nggak ada gate-gate yang harus dilalui. Sil tiba ibu dengan anak like stroller. baby story lihat apa semino Dan emang kita salah satunya juga kita mempromosikan ya profesi kita arsitek supaya kita itu lebih dekat sama masyarakat, lebih dekat dengan orang umum gitu ya, awam. Dan kalau kita pergi ke acaranya di convention ya kita udah tahu siapa yang ada di sana. Nah, bener. Ini jauh lebih orang awam lah ya yang datang. Ini kalau yang dari kemarin kita lihat Yaoi ini selalu akan nggak di satu kota doang ya Mbak ya. Habis dari Seoul gitu kita pameran di sini gitu kan. Ya, Ini tidak akan begitu kah? hope ya Karena kayaknya yang nggak kesini pun bisa menikmati. Nah itu dia, karena kita udah punya konten yang itu teman seangkatan saya. Ini baru aku ajak juga, saya baru ikut yang pertama. Ya, kayak itu pertanyaan Ren. Jadi ini akan Karena ada di Indonesia kan kalau kemarin kita lihat pertama di Seoul tapi akhirnya itu dibawa kemana-mana so, iya kan? menarik tak siang kali si sebenarnya reformnya Pak Wengi Seoul, Traveling Exhibition Seoul. berarti bareng di Ya di Indonesia kita tuh kan luas banget ya. Asli. Itu juga Bawa beberapa kota kan nyesel. tuh Isbat sa di Pasifik lihat cara lihat ai sorry akhirnya ada di Christian Architect with Seoul Hudson 17 pilih Musa karena embassy di sana gondang San keren. Jadi artinya memang ini di Gatsia ya. Ya kalau ada kesempatannya dan ini insya Allah kita mau ya. Kedepannya mau ada rencana apa lagi Kang Dedi? ini mungkin ini selesai Kayaknya belum selesai, Rek. Keras. Kayaknya Belum bisa. selesai. semua pada bicara semua Dari pamerannya apa? jadi ini setelah offering itu semua pada di sip email juga mau lihat sana tentang kasih di
Capeknya belum selesai loh ini. Udah sekarang Easy. Mudah-mudahan dia mengalami Ini selalu Kamaksik. Mbak Meli, jadi terima kasih banyak. Kita sudah punya kesempatan untuk bisa datang sini, lihat pameran arsitek Indonesia, kumpul semua. Kalau nggak karena mereka berdua, kayaknya 70 ini ngumpulinnya emak bersama 70 ini susah banget nih kumpulnya. Tapi teman-teman, mudah-mudahan dengan apa ya kita lihat sekarang ini akan selalu berkelanjutan sampai ke depannya. Sukses terus. Dan selalu bisa bersama-sama. Sampai ketemu lagi di episode